Baiklah saudari, seperti mana yang saya janjikan tadi, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita di bab seterusnya, bukan bab, di pelajaran seterusnya yaitu di pelajaran 7, yaitu bahagian kedua tentang tanggung jawab orang-orang percaya. Mari kita mulakan. Here we go. Baik, saudara, tadi di bagian E kita sudah tengok, bagian yang pertama tadi kita sudah tengok tanggung jawab orang-orang percaya untuk mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Kita sudah lihat. Sekarang kita lanjutkan lagi di pelajaran 7 ini untuk melihat bahagian yang kedua. Kedua, apakah itu tanggung jawab orang-orang percaya untuk mengenakan manusia baru? Mari kita lanjutkan. Kita akan mempelajari di bab 5 ayat 1 sampai 21 berkenaan tanggung jawab orang percaya untuk mengenakan manusia baru yang diciptakan Allah dalam Kristus. Saudara, sebelum kita belajar dari Efesus bab 5, kita akan membacakan beberapa ayat kembali dari bab 4. Kita perlu melakukan hal ini karena bagian awal bab 5 adalah sambungan dari apa yang Paulus ajarkan dalam bab 4 ayat 17. Mari kita kembali dulu ke bab 4 ayat 17 sampai 24. Ayat 17 sampai 24 yang sudah kita pelajari, ini ayatnya Paulus katakan tadi, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah oleh pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekarang kita akan melanjutkan pembacaan dari bab 5 mengenai apa yang menurut Paulus boleh dan tidak boleh kita lakukan sebagai manusia baru di dalam Kristus, yakni mereka yang telah dibebaskan dari kuasa dosa. Saudara, karena memikirkan semua yang telah Allah lakukan bagi kita, dan karena kita telah menanggalkan manusia lama kita yang ada dalam Adam, dan telah mengenakan manusia baru yang diciptakan Allah dalam Kristus, maka dalam bab 4 yang sebelumnya, tadi yang kita sudah belajar, Paulus berkata bahwa kita perlu mengatakan yang benar sentiasa sebagai anggota dalam keluarga Allah. Kita harus sentiasa berkata benar kepada sesama anggota untuk memelihara kesatuan di dalam tubuh Kristus, agar kehidupan kita semakin berkembang, semakin maju, semakin terserlah buah kebenaran yang terhasil semenjak kita meninggalkan kehidupan manusia lama kita yang dulu. Kita perlu membenci dosa dan segala yang bertentangan dengan Allah dan kebenarannya, saudara-saudari. Namun kita juga diajarkan, namun kita tidak boleh menjadi marah sedemikian teruk sehingga sampainya akibat marah yang tidak terkawal itu kita yang nyakiti orang lain.
Itu yang dikatakan, janganlah marah sehingga kamu berbuat dosa. Kita tidak, kita juga telah diajarkan di bab 4, kita tidak boleh beri kesempatan kepada iblis untuk mengambil keuntungan dalam hidup kita. Kita harus sentiasa peka dengan pimpinan Roh Tuhan. Kita harus peka setiap hal yang terjadi di depan kita. Apakah hal yang menjadi kesempatan iblis sehingga kita terdorong untuk mendukakan Roh Kudus Allah lagi? Kita harus sentiasa peka hal ini. Kita harus sentiasa ingat hal ini. Kita tidak boleh membiarkan iblis mengambil keuntungan dalam kehidupan kita walau sedikit pun. Jangan pernah izinkan itu, saudara-saudari. Jangan pernah. Kita tidak boleh mencuri, melainkan kita perlu bekerja untuk memenuhi keperluan kita dan juga keperluan orang-orang yang memerlukan, keperluan keluarga, dan semua keperluan yang kita anggap layak. Yang bukan kita anggap, maksud saya adalah yang kita pandang itu sesuatu yang baik, ya, yang wajar, ya. Kita tidak boleh mengeluarkan perkataan yang jahat, perkataan yang tidak baik, melainkan kita perlu menjadi orang yang mendorong dan membantu orang lain. Kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus dalam apapun yang kita ucap dan lakukan. Dan kita tidak seharusnya bercakap dan minta maaf. Kita seharusnya perlu bertindak dan bercakap dalam kasih. Itulah yang dimaukan oleh Allah, oleh Roh Kudusnya, oleh Roh Kudusnya yang menuntun kita setiap waktu. Itu yang dia mahukan. Dia mau perbicaraan kita dan tindakan kita itu adanya kasih. Dalam kasih itu terkandung pengampunan yang memperingatkan kita kembali bahwa Allah terlebih dahulu telah mengampuni saya melalui karya Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dengan mengingat hal ini, saudara-saudari, kita sudah belajar di bab 4. Inilah manusia baru yang harus kita ingat, yang harus kita kenakan. Nah, sekarang mari kita lanjut ke pembacaan ke bab 5. Baik, sekarang kita mulai. Di bab 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bagian kedua tanggung jawab orang-orang percaya untuk mengenakan manusia baru adalah orang-orang percaya, anak-anak Allah perlu berjalan dalam titian kasih, dalam lurung kasih. Beralaskan kasih yang dari Kristus. Saudara, dulu saat kita masih menjadi anak-anak iblis, kita mengikuti dia, cara dia, pikiran dia. Yang penuh dengan dendam, penuh dengan amarah, penuh dengan hujat, penuh dengan dengki, iri hati, kesombongan. Tidak ada belas kasihan, melainkan pembalasan. Hawa nafsu, kepentingan diri. Itu dulu. Kita mengikuti semua itu. Kita tidak mau mentaati Allah. Kita hidup jahat seperti perilaku yang baru saya sebutkan tadi. Mementingkan diri. Namun sekarang kita telah dibawa keluar selama-lamanya dari keluarga iblis. Kita telah dilahirkan ke dalam keluarga Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah yang Dia kasihi. Oleh sebab itu kita tidak boleh lagi mengikuti bos kita yang dulu. Kita perlu mengikuti Tuhan kita, ketuhanan kita yang baru yang berdaulat atas hidup kita, yaitu cara Allah sebagai Bapa kita.
dalam hal mengasihi. Nah, kalau dulu kita hanya diajarkan kalau kita ingin mengasihi, kita mengasihi saja orang yang boleh membalaskan perbuatan kasih kita. Kita mengasihi saja dengan menunggu pembalasan kasih daripada orang lain. Itu dulu. Tapi sekarang kita tidak lagi ditanam dengan pengertian seperti itu. Sekarang kita dikatakan jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dari Allah pada waktu datang dikatakan di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dari dia datang ke dunia mengasihi semua orang. Dia mengasihi semua orang. Namun mengangkat orang dalam posisi si anak. Di saat orang barang siapa yang percaya beroleh hidup kekal. Boleh hidup sejati dan kekal. Ya, Allah memang mengasihi dunia manusia. Dia datang menjadi manusia. Namun bukan semua manusia itu memilih untuk mengasihi dia. Percaya padanya sebagai penyelamat. Setiap orang yang percaya dikasihi Allah sepenuhnya. Kini dia menjadi Bapa kita. Bapa yang berdaulat. Saudara, hidup dalam kasih yang perlu kita tiru adalah kasih seperti Allah. Dalam segenap bahagian hidup kita. Itu telah jelas dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri saat dia memberikan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, sebelum peristiwa penyaliban, selama 33 tahun lebih Kristus hidup, dia sudah menyatakan kasihnya yang luar biasa kepada semua orang. Dia menyatakan kasihnya kepada semua orang dengan jelas dan nyata, tanpa menolak seorang pun. Tidak. Di dalam kitab Injil kita belajar, tidak ada seorang pun yang dia tolak di saat orang tersebut datang kepadanya. Tidak ada. Walaupun misi asalnya adalah kepada ketengah orang Yahudi sendiri. Namun kita lihat bahwa dia juga begitu mengasihi bangsa lain, bangsa asing. Dan di Kisah Rasul kita nampak bagaimana pekerjaan Roh Kudus mengasihi orang-orang yang bukan bangsa Yahudi perlu diselamatkan juga karena Injil. Jadi itu sebabnya kasih yang paling besar yang telah dia beri kepada kita pada waktu dia di kayu salib untuk menebus dosa kita, dosa semua orang. Ini adalah kasih yang teragung. Kasih yang melebihi apapun. Kasih yang menyerahkan diri sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Inilah kasih yang terbesar. Inilah kasih yang membuktikan pengorbanan yang tidak ada taranya. Kasih yang sanggup menyerahkan nyawa. Saudara, inilah kasih yang perlu kita tiru, kita ikut di dalam kehidupan kita yang sedang bertanggung jawab sebagai orang-orang percaya. Artinya, kasihilah tanpa mengharapkan balasan. Kasihilah dengan kasih yang tulen, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang sesungguhnya. Kasih yang berarti bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi kita sadar perlakuan kasih kita itu adalah karena kasih yang dari Allah. Seperti yang saya katakan tadi, kita pun harus memberi diri kita dengan sukarela kepada Bapa, agar kasih Tuhan Yesus dapat mengendali pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Saya selalu mendengar ya orang-orang yang orang percaya berkata begini, wow, saya hanya dimampukan melakukan ini, atau bertindak seperti itu, atau seperti itu, atau seperti ini, karena ada Kristus di dalam saya. Kalau tanpa Tuhan Yesus, saya tak boleh. Wow, ini pernyataan luar biasa.
Itu sebabnya berilah diri kita dengan sepenuh hati, setulus hati kepada Bapa yang di surga, untuk dituntun oleh Roh Kudus-Nya agar mengendali pikiran, perkataan, dan tingkah laku kita. Tumpuklah bara api atas kehidupan orang lain, supaya mereka melihat kasih kita yang tulus kepada orang lain. Tidak ada bezanya kalau kita mengasihi orang, lalu kita mengharapkan orang lain membalas setiap perbuatan baik kita. Kita tidak ada bezanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu sama. Tapi kalau kasih kita adalah kasih pengorbanan yang tulus, yang benar, kita lakukan karena Kristus Yesus, karena Allah Bapa, itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kasih Yesus yang mengawal hidup kita, maka hidup kita akan menyenangkan Tuhan, menyenangkan Bapa, dan orang lain akan mengenal Dia melalui hidup kita. Biarlah hidup kita adalah surat yang dibaca oleh orang lain, surat yang terkandung kebenaran Kristus. Saya pernah berkata kepada ramai orang, jemaat dan juga orang lain, kalau kamu tidak mampu membawa orang lain kepada penyelaman dengan kebijaksanaanmu berkata-kata tentang Injil, tapi bawalah orang lain itu dengan tingkah lakumu yang menyatakan kamu memiliki kasih yang tulus dari Allah. Setidak-tidaknya saya katakan, tunjukkanlah kepada orang lain perbuatanmu yang memang jelas menampakkan kebenaran di situ. Ya, saya katakan seperti itu. Hal itu sebenarnya turut mengajar saya sendiri. Nah, saudara, ini memang perlu kita pikirkan. Kalau kita tidak, seolah-olah kita rasa ya, wah aku tak mampu lah aku tak pandai lah bercakap untuk menginjil orang, bagaimana nak mula dari mana ya, aduh aku tak mampu lah, tak boleh lah. Ya itu alasan, bukan? Sebenarnya itu harus kita lakukan. Tetapi saya selalu katakan bahwa kepada diri saya sendiri dan kepada orang lain juga, jika kita rasa kita tak mampu membawa orang lain kepada penyelamat dengan kebijaksanaan kita dalam berkata-kata mengenai Injil kepada orang lain, setidak-tidaknya bawalah orang lain dengan perilaku kita, menunjukkan sikap yang benar, kasih yang benar. Itu sebab di bagian ini, tanggung jawab kita harus sentiasa ingat, kita perlu mengenakan kasih dalam hidup kita. Tidak ada tolak ansur. Kita harus mengenakan kasih. Sebab Allah adalah kasih dan Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak mengenakan kasih di dalam hidup kita. Tidak ada alasan. Tidak ada, saudara. Kita harus berjalan dalam kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita teruskan lagi. Di ayat 3 sampai 7. Tetapi pejabolan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan, itu ketamakan ya, disebut pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Sembrono ini hal yang percakapan yang luca, percakapan yang tak perlu lah, yang tidak baik, yang tak berguna, dan tak berguna. Bahkan ucapan yang tak perlu dicakapkan pun. Karena hal-hal ini tak sesuai, tak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bahagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Nah, orang-orang yang terus melakukan hal-hal seperti pencabulan, hal-hal yang tidak sesuai, ketamakan,
Jauhilah orang-orang seperti ini. Maksudnya adalah kita memang harus tetap bersikap baik terhadap semua orang. Namun kita juga harus bijaksana dan berwaspada dalam memilih kawan kita. Sebab tanggung jawab kita adalah untuk memberitakan kebenaran. Kalau kita sudah menampakkan kebenaran Allah dalam hidup kita kepada mereka, namun mereka tetap tumpul dengan perasaan mereka terhadap kebenaran, mereka langsung tidak mau dipengaruhi oleh kebenaran yang kita dimiliki, ya sudah. Ada kalanya kita harus berundur. Kita harus berundur. Ya. Jadi bagian yang seterusnya ini, anak-anak Allah perlu berjalan dalam terang. Di ayat 3 yang baru saya bacakan tadi, kita telah dikuduskan, yakni bahwa kita telah dikhususkan oleh Allah untuk melayani Dia sahaja. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga dengan sikap hati kita yang telah dikhaskan untuk melayani Allah, dikuduskan untuk melayani Allah, untuk berjaga-jaga terhadap sikap yang cabul. Sikap-sikap yang menunjukkan moral yang tidak baik, amoral, ketamakan. Sikap yang tamak bukanlah sikap yang baik. Sebut pun jangan. Dan terkadang saya melihat ya, ramai ya orang masih gagal untuk menyesuaikan diri dengan manusia barunya, yaitu dia masih suka berolok-olok ataupun bergurau-gurau dengan teman-teman menggunakan hal-hal kata-kata yang berbaur lucah ya, itu tak benar. Itu sebenarnya tak wajar sama sekali, saudari. Sebagai anak-anak Allah, kita harus berjalan dalam terang. Karena bahaya ya kalau dalam hidup kita itu apa yang kita katakan itu selalu terkandung. Kita sedang bayang-bayangi di dalam pikiran. Itu tidak lagi sesuai sebenarnya, tidak sesuai. Sebab di ayat 4 dikatakan dengan jelas, kita harus mengizinkan Roh Kudus mengawal lidah dari ucapan cabul dan dosa lain yang ini yang saya katakan tadi, disenangi dunia. Saya bulan Januari awal tahun ini ya, pada waktu saya melawat seorang anggota, sebenarnya dia jemaat baru, tapi kami yang menjaga mereka sebab mereka dah tak ada gembala ya. Ya pada waktu saya sibuk melawat, dia sudah meninggal, dah dipanggil Tuhan ya. Oh nenek ini. Nenek ini waktu kami lawat ada seorang saudara mereka yang tidak mengenal Allah dan selalu bergurau atau berolok-olok dengan ucapan-ucapan yang cabul seperti ini. Dan orang lain mentertawakan dia. Bagi mereka itu lucu dan sangat seronok. Dan waktu saya mendengar itu, wah, saya tidak beri respon langsung. Saya senyum pun tidak. Karena saya ingat, wow, inilah yang disukai dunia. Hal-hal yang menarik bagi mereka. Dari itu sebabnya kita harus sentiasa berwaspada. Sebab kita sedang berjalan di dalam terang Kristus. Kita harus berjaga-jaga dengan tidak menyetujui ataupun tidak terikut-ikut dengan sikap orang-orang yang di luar Kristus. Yang dimana mulut lidah mereka tanpa hanya sembarangan saja melepaskan ucapan atau kata-kata. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar di sana. Wow, kita harus sangat berhati-hati. Jangan pernah bersetuju dengan cara mereka. Marilah kita belajar dan bermohon setiap hari supaya Roh Kudus Tuhan mengawal mulut lidah kita dari mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak berguna, yang disenangi dunia, tetapi mendukakan Roh Kudus Allah. Di ayat 5 ini, ingatlah ini baik-baik.
Oh, tak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bahagian di dalam kerajaan Kristus Yesus. Di ayat 5 ini, orang yang hidupnya dikawal oleh dosa akan terus melakukan dosa. Ini adalah bukti bahwa mereka bukan anak-anak Allah. Ini semua adalah perilaku bukan anak-anak Allah. Sebab ini bahagian anak-anak Allah akhirnya. Mereka tidak mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Artinya mereka tidak masuk surga. Nah, dikatakan sekali lagi di bagian ini, kalau ada orang mengaku percaya, tetapi hidupnya masih dikawal oleh dosa dan bahkan terus melakukan dosa terus-menerus tanpa ingat untuk bertaubat, untuk menyesali dan mengakui dosa-dosanya, ini menjadi bukti bahwa orang ini bukan anak-anak Allah. Ini kita yang dahulu. Tapi yang sekarang kita bukan. Tapi kalau ada orang yang mengakui dia orang percaya, tetapi dia masih berdosa terus-menerus. Bahkan ada yang sampai meninggal terus-menerus berdosa. Wah, ini menjadi bukti orang ini bukan anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu yang berjalan dalam terang itu adalah mengenakan manusia barunya. Dia sadar hidupnya dikhususkan untuk Allah, maka dia berjaga-jaga dengan tingkah laku dan dalam perhubungan dengan orang lain. Dan dia sadar dan dia bermohon Roh Kudus supaya mengawal ucapan. Dan setiap kali dia tergoda untuk berdosa, dia lari kepada Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan, tolong saya. Nah, nanti kita akan belajar di bagian lain ya, di kitab Yakobus. Ya, kita memang tak akan belajar kitab itu. Nah, tapi kita akan lihat nanti di pelajaran seterusnya bahwa bila kita terus setia dalam modul pelajaran kita ini, kita akan belajar tentang kejatuhan di dalam dosa itu. Apakah kejatuhan dalam dosa itu seperti hal yang kita tak sadar dah terjadi ataupun ada jalan ceritanya. Tapi untuk sedekat ini kita tahu bahwa dosa itu tidak secara tiba-tiba terjadi. Wah, mengapa ya saya tidak sadar saya telah berdosa? Tidak, saudari. Dosa itu selalunya ada dia punya jalan cerita, ada langkah-langkahnya. Jadi perkataan terjatuh dalam dosa itu tak kena. Terjatuh macamnya tak sengaja ya. Jatuh ke dalam dosa itu memang jatuh dan karena kita mengikuti perancangan dan keinginan tersebut. Jadi kita yang sebagai anak-anak Allah yang berjalan di dalam terang harus ingat ini. Mohonlah Tuhan oleh Roh Kudusnya untuk mengendalikan kehidupan kita, anggota tubuh kita dari pikiran dan semuanya. Jangan seperti ayat 5. Kalau ayat 5 ini terjadi terus-menerus, ini menjadi bukti jelas bahwa orang tersebut bukan anak-anak Allah. Di ayat 6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang tak berguna, yang tak ada erti. Ayat 6 ini ada orang yang berpikir bahwa karena Allah itu mengasihi manusia, maka ia tidak akan menghukum manusia di api neraka. Namun Allah memang akan menghakimi dan menghukum orang-orang yang hidup memberontak terhadap perintahnya yang diberikan dalam firman-Nya. Nah ini, jangan terpengaruh dengan kata-kata yang seronok didengar. Contohnya adalah, alah, kita semua ini hidup sementara saja dekat dunia ini. Apa yang nak buat, buatlah. Baik tak baik, buat saja. Sebab mana ada neraka mah? Tak ada. Kita ini nanti kalau dah hidup, sekarang kita hidup, kalau dah mati nanti sudah itu saja. Hanya itu. Habis cerita. Kalau dah mati di dunia ini habis cerita. Inilah ucapan yang bahaya. Jangan sampai kita disesatkan. Oh, kalau begitu hidup sajalah sepuas dan sesuka hati di dunia ini. Ya. Kita harus ingat. Saya pernah bercakap dengan seorang. Dia kata, tak payahlah. Bercakap tentang Tuhan atau siapa saja tak payah sebab kehidupan kita ini sudah tertulis.
Kamu hidup kamu begini, saya begini. Oh, sudahlah itu. Dia tidak tahu dia bahwa setiap orang akan dihakimi. Dia tidak tahu bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang hidup memberontak terhadap perintahnya. Sebenarnya saya dengan orang ini, saya mau menjelaskannya padanya pada waktu itu, tapi saya belum cukup mantap untuk menjelaskan kebenaran pada dia. Sayang sekali ya. Sebenarnya saya harus menjelaskan kebenaran ini semua, tapi pada waktu itu saya sendiri pun belum mengerti tujuan hidup, belum tahu tentang penghukuman kekal, kehidupan kekal, belum tahu jelas. Semoga saya ada kesempatan bertemu dengan orang itu lagi lalu menjelaskan hal ini. Bahwa setiap orang yang memberontak terhadap perintah Allah akan dihukum. Ya saudara, kita menemukan kebenaran ini dalam kehidupan kita supaya kita terus-menerus dikuatkan untuk hidup dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan. Supaya kita terus mengenal, memahami hal ini dengan baik. Dan di ayat seterusnya, saudari, di ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayat 7, kita seharusnya tidak menjadi sahabat musuh-musuh Allah dengan tidak mentaati Allah. Apalagi jika kita mengingat apa yang telah ia perbuat kepada kita. Itu yang seperti mana yang saya katakan tadi. Kalau orang-orang tetap memilih untuk menjadi sahabat dan menjadi musuh Allah, kehidupan yang tidak mau mentaati Allah terus-menerus, kita tidak harus menjadi sahabat orang seperti ini. Tidak ada hasil. Kepada orang-orang yang telah menolak kebenaran, jauhi mereka terus. Bagi kehidupan mereka yang terus-menerus berdosa. Itu sebabnya kita harus bijaksana dalam hal ini, saudari. Karena kita adalah anak-anak Allah yang perlu berjalan dalam terang. Ayat selanjutnya. Di ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa artinya ini? Mari kita lihat. Di ayat 8 ini, dulu kita suka hidup dalam kegelapan. Pada masa itu kita tidak mengetahui kebenaran dan kita hidup dalam kejahatan. Karena saat itu kita dikenalikan iblis dan dosa. Sebentar saya minum air sebentar ya. Kita sambung lagi. Nah itu dia. Sebab di ayat 8 ini dikatakan, kamu dahulu. Memang kamu dahulu kamu ya sama saya, adalah kegelapan. Itu kita dulu. Nah sebelum kita menjadi orang percaya, pada waktu kita memang benar-benar dikendali Adam yang lama, dikenali oleh iblis, kita memang benar-benar di dalam kegelapan. Itu dulu. Benar-benar dulu. Saat itu kita tidak tahu kebenaran dan hidup kita penuh dengan rupa-rupa kejahatan, keserakahan, bahkan semua hal yang jahat pokoknya. Karena iblis menjadi tuan kita. Dosa sepenuhnya menguasai kita. Tapi sekarang kita adalah terang. Roh Kudus telah membuat kita menjadi manusia yang hidup dalam terang. Karena Allah adalah Bapa kita, Roh Kudus telah mengajarkan kebenaran kepada kita dan Allah telah menjadikan kita manusia baru yang harus kita kenakan di pelajaran yang sebelumnya tadi. Di ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, di ayat 9 ini, kalau kita hidup dalam terang, yakni kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran, yaitu ajaran firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi seperti pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik.
yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Karena jelas dikatakan di ayat 10, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi terang firman Tuhan yang ada pada kita seharusnya pada waktu kita menjalaninya sesuai dengan kebenaran ajaran firman Tuhan akan membuahkan hal-hal yang benar. Iman kita yang sudah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia ya, yaitu karena iman kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik, karena iman kita sudah diselamatkan. Lalu iman yang menyelamatkan itu akan menghasilkan perbuatan baik sebagai tanda ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang kita sudah peroleh. Nah, itu dia. Jadi kalau orang mengaku beriman tetapi tidak nyata perbuatan baik dalam hidup dia, wah, ini boleh diragukan orang ini berjalan dalam terang atau bukan. Saudara, waktu kita berjalan dalam terang, buah yang terhasil adalah buah yang benar, yaitu buah yang baik, yang adil, tidak memilih bulu, yang tidak memandang muka, yang tidak memihak sesuatu hal yang tidak benar, dan kebenaran. Kebenaran firman-Nya, kebenaran Kristus, dan kebenaran bahwa manusia itu berdosa yang memerlukan penyelamat. Di ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Di ayat 10 ini kita tidak boleh hidup dalam kebodohan terhadap kehendak Allah bagi kita, sama seperti dunia ini yang bodoh. Kita perlu belajar dan menyetujui rencana Allah yang baik untuk semua bahagian kehidupan kita. Kita akan mengetahui dan menyetujui rencana Allah yang baik ini kalau kita mentaati kebenaran, yaitu mentaati firman Tuhan. Maka yang terhasil adalah kita mulai tahu, lebih tahu kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya kita semakin setuju dengan rancangan Tuhan bagi kehidupan manusia. Saudara, saya berpikir bahwa kalau orang tidak punya Roh Kudus di dalam hidup dia, dalam arti kata lain tidak punya, belum diselamatkannya, wow, itu sulit. Sebab kalau orang tidak setuju dengan karya keselamatan seperti Allah, itu tak jauh bezanya dia macam Kain yang menolak cara Allah, dan juga orang-orang lain seperti istri Nuh minta maaf, bukan istri Nuh, istri Lot yang menolak ya. Semua itu. Dan kita sekarang kita bukan cuma setuju rancangan penyelamatan Allah bahwa kita ini orang berdosa yang perlukan penyelamat, dan itu telah digenapi di dalam dan oleh Yesus Kristus disalib. Kita bahkan sekarang tahu rencana Allah yang baik ini untuk semua orang berdosa. Inilah di saatnya kalau waktu kita mentaati kebenaran, ianya akan semakin terungkap, terbuka, terungkai. Kebenaran akan, demi kebenaran kita akan tahu dalam hidup kita. Sebab itu kita perlu belajar dan menyetujui rancangan Allah yang baik untuk semua hidup manusia. Kita perlu memantapkan pengetahuan kita akan karya Allah ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi kan, waktu saya bercakap dengan seseorang, dia katakan kehidupan sudah tertulis. Saya tidak mampu menjawab dia dengan baik sebab saya belum tahu rancangan Allah. Saya belum menyetujui rancangan Allah untuk manusia yang berdosa. Tapi sekarang saya sudah tahu. Dan kita semua sudah tahu, maka itu kita harus terus mentaati kebenaran. Nah, ini di ayat 10. Makanya anak-anak Allah perlu berjalan dalam terang. Di ayat 11 sampai 18 ,
14. Janganlah turut mengambil bahagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan dan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang sembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Apa artinya di bahagian ayat ini? Mari kita lihat beberapa penerangan di sini. Di ayat 11, kita disarankan sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam terang, jangan terlibat dengan kegiatan jahat orang yang belum diselamatkan. Sebaliknya, kita tegur dan singkapkan dosa-dosa mereka agar mereka boleh melihat bagaimana Allah melihat mereka. Caranya adalah kita harus beri teladan kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu dia. Dan di ayat 12, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang sembunyi telah memalukan. Di bagian ini, kita seharusnya hanya bercakap tentang kejahatan mereka kalau perlu untuk menghasilkan pertobatan mereka. Nah, kadang-kadang kita harus um, berhati-hati juga, sebab kalau tujuan kita itu adalah untuk sedang menuntun orang ya kepada pertobatan, yaitu sesuai untuk kita cakapkan tentang dosa dan kejahatan dan tingkah laku mereka. Tetapi untuk kita canang-canangkan perbuatan mereka tanpa arah tujuan, nah itu yang tak wajar. Tapi kalau kita sedang menuntun mereka ke arah pertobatan, bahwa apa yang mereka buat ini salah, tidak wajar, dan ini adalah dosa, nah itu boleh. Ya, itu boleh. Karena apa, saudari? Kita wajib ya untuk mengajar kebenaran firman Allah, dan firman Allah lah yang mengungkapkan dosa-dosa dengan jelas. Maka jelas bahwa kita juga bertanggung jawab untuk menyebutkan dosa orang yang belum diselamatkan, untuk membuat mereka boleh melihat terang kebenaran Allah. Ya. Jadi di bab 5 ayat 12 ini kita perlu fahami di bahagian isi Alkitab yang lainnya, seperti di Filipi 4 ayat 8. Mari kita lompat sebentar di Filipi 4 ayat 8 ini. Ya, mari kita lompat sebentar. Satu ayat ini. Filipi 4:8 berkata, jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah ya, itulah dia ya. Waktu kita memikirkan semua hal-hal tersebut, kita juga harus ingat bahwa adalah boleh kalau kita nak menyatakan perbuatan dosa orang yang belum diselamatkan, kalau kita sedang menuntun mereka ke arah pertobatan mereka. Tetapi tentunya saya setuju dan tidak wajar kalau kita hanya nak suka-suka menceritakan tentang hal-hal yang tidak wajar yang orang yang belum diselamatkan perbuat, itu sekadar untuk cerita kosong, yaitu yang tidak wajar, tak ada guna. Ya. Tetapi kalau kita bertujuan untuk menyatakan kepada orang yang kita sedang menuntun orang tersebut kepada pertobatan, dan nyatakan pada mereka bahwa ini adalah hal yang tidak wajar, itu boleh. Di ayat 13, ditelanjangi oleh terang itu, Roh Kudus menggunakan firman Allah untuk mengungkapkan dosa dan dusta iblis. Dan memang benar, pada waktu kita mempelajari firman Allah, Roh Kudus menuntun kita untuk terus memahami firman Allah akan tentang hal-hal yang berdosa yang kita lakukan. Dulu waktu kita di luar Kristus, walaupun kita sadar itu dosa, kita terus lakukan karena kita tidak sadar apa akibatnya. Tapi sekarang kita sudah tahu, dan bahkan kita semakin ditelanjangi pula
perbuatan kita. Wah, teruknya saya dulu. Ya kan begitu? Kita mulai berpikir, wah, saya dulu sangat teruk. Karena kita semakin ditelanjangi akibat dosa yang parah, yang teruk itu berpenghujung kematian kekal dan pembohongan setan. Terus mengikut rancangannya. Telanjangilah. Ditelanjangi oleh terang bermaksud firman Allah lah yang mengajarkan, mengungkapkan kepada manusia bahwa mereka berdosa dan selama ini mereka mengikut tipu daya bapa segala pendusta, yaitu setan. Jadi pada waktu kita yang sedang berjalan dalam terang, hal ini semakin kita mengerti dari sehari ke hari. Semakin terbuka. Dan di ayat 14, bangunlah hai kamu yang tidur. Kita tidak hanya perlu mengungkapkan keberdosaan manusia yang lain itu, namun kita juga perlu menyampaikan kepada mereka yang telah sadar atas keberdosaan mereka bahwa melalui Tuhan Yesus mereka boleh dikeluarkan dari kegelapan dan dari maut. Meski ya orang-orang yang belum percaya, yang belum diselamatkan itu, yang jauh dari Allah dan tidak memiliki pengetahuan tentang Allah, namun mereka boleh dapat menerima terang, pengertian dan hidup baru melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada waktu kita berjalan di dalam terang adalah menjadi tanggung jawab kita juga sebenarnya untuk menyatakan dosa orang lain supaya mereka sadar bahwa mereka perlu keselamatan oleh Kristus Yesus. Kita sekarang paham dengan jelas ya bahwa seluruh dunia berdosa dan tidak ada satu orang pun dapat menyelamatkan dirinya sendiri oleh perbuatannya. Kita sudah tahu sejak dari awal Eden lagi, bahkan sampai Tuhan Yesus lahir dan sesudah Yesus lahir pun kita tahu tidak ada satu perbuatan pun yang boleh melayakkan manusia di depan Allah, melainkan salib Kristus. Kita sudah mengerti sekarang bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat menyelamatkan dan mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari neraka kekal. Tidak ada, hanya Kristuslah. Jadi di saat kita menyedarkan dosa itu berujung maut kepada orang-orang lain, akhirnya mereka boleh menerima terang dan pengertian akan hal ini dan hidup baru melalui Tuhan Yesus Kristus. Sama yang sedang kita alami sekarang. Ya, dulu kita jauh dari Tuhan, tak ada pengetahuan, tapi sekarang kita sesudah kita menerima terang, kita mulai mengerti, kita tahu hidup baru melalui Yesus Kristus sekarang. Maka itu pada waktu kita sedang berjalan dalam terang, kita boleh menyatakan keberdosaan orang lain, namun dengan cara yang bijaksana. Bijaksana, tidak sembarangan ya, tentunya tidak sembarangan. Hoi, kamu orang berdosa ya, tidak, bukan seperti itu. Tapi nyatakanlah itu dengan cara yang sopan, dengan cara yang tertib, dengan cara yang berhikmat, sesuai ajaran dan kebenaran Allah. Dan jangan lupa pada waktu kita bertindak untuk menyadarkan keberdosaan orang lain, mohon pimpinan Roh Kudus selalu. Sebab terkadang ada orang pada waktu kita mulai menyatakan kebenaran pada dia, dia menolak. Tetapi pada waktu akhirnya dia menemui orang lain, akhirnya dia menjadi percaya. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Roh Kudus sanggup bekerja di dalam hati orang agar dia sadar keberdosaannya. Itulah sebabnya kita harus bangun, bersemangat terus untuk mengobarkan kebenaran ini kepada orang lain. Jangan tidur terus. Ini tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah yang perlu berjalan dalam terang. Bahagian berikutnya, tanggung jawab kita apa lagi? Ayat 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, di bagian ini anak-anak Tuhan perlu berjalan dalam hikmat. Hikmat yang bagaimana? Ini dia. Hikmat yang dimasukkan di sini adalah
Anak-anak Allah tak boleh hidup sembarangan seperti cara hidup orang-orang yang belum diselamatkan. Karena mereka tidak memiliki hikmat. Hikmat dari mana? Mereka tidak mengetahui kehendak Allah dan tidak mau mengetahuinya. Itu sebabnya sayang sekali ya, kalau kita hari ini sebagai orang-orang percaya yang punya kebenaran firman Allah, sayang sekali tidak dipelajarinya dengan cara yang benar. Jadi hikmat itu muncul di saat kita mempelajari kebenaran firman Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, kata dalam kitab Amsal. Ya. Jadi saudara, kalau kita hidup sembarangan, acuh tak acuh, kita beri masa yang banyak kepada hal-hal dunia, ini akan membantutkan pertumbuhan rohani anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu perlu bijaksana sejak mereka mengetahui dan dengan saksama mentaati kehendak Allah yang telah mereka pelajari melalui firman Allah. Sebab itu ya, kepada kita bahkan kepada semua orang lain ditegur terus. Ada orang sanggup beri masa berjam-jam untuk bermain handphone, untuk melayari internet atau untuk apa saja, mereka sanggup buat itu. Tetapi sayang sekali mereka tidak sanggup memberi masa untuk belajar firman Allah yang sebenarnya itu memberi mereka hikmat. Dan bayangkan juga kalau gereja hanya bertumpu kepada hal-hal yang praktikal, yaitu menyanyi berjam-jam, berdoa berjam-jam, tetapi belajar firman Allah baru 10-15 menit. Apa ini? Jadi orang-orang tak akan mungkinlah anak-anak Allah itu boleh memperoleh hikmat, pengertian akan firman Allah. Bahkan yang lebih teruk lagi, ada orang langsung tak tahu, tak hafal langsung bahagian di ayat-ayat di Alkitab. Dan ini menjadi teruk. Jadi kami berpikir maksud kami lah guru. Kami berpikir bahwa kita harus perhatikan hal ini baik-baik di dalam gereja kita. Seberapa banyak waktu yang kita beri untuk belajar firman Allah berbanding aktiviti gereja. Sesuatu itu baik untuk kita berbuat, tetapi bukan sesuatu itu menuju kepada hikmat. Jadi berilah masa untuk kita mendapat hikmat dari kebenaran firman Allah. Jadi itu sebabnya mengapa antara Maria dan Marta, Maria yang nampaknya seperti pemalas, tetamu datang, dia tak bawa kerja, duduk di kaki Yesus, tetapi dia yang dipuji oleh Yesus. Sebab kata Tuhan Yesus, dia memilih hal yang benar. Dia telah melakukan hal yang benar, yaitu mendengarkan firman Allah yang hidup. Bukan berarti Marta tidak berguna juga. Tetapi cerita itu sedang meneladani kita bahwa kalau kita terlampau sibuk dengan hal-hal dunia ini, tetapi tidak mau memberi masa untuk mendengarkan firman Allah, itu bukanlah kehidupan manusia baru, anak-anak Allah. Kehidupan baru manusia anak-anak Allah adalah menjadi bijaksana. Pergunakan waktu untuk mempelajari firman Allah agar mereka berjalan dalam hikmat. Orang percaya yang bijak akan menggunakan segala kesempatan untuk melaksanakan semua yang Tuhan perintah dalam firman-Nya. Karena kita hidup di dunia yang memberontak terhadap Allah. Sadari bijaksanalah kita dalam menggunakan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Itu dia. Dalam segala hal, hidup kita adalah kesempatan. Pergunakanlah itu dengan bijaksana. Untuk melaksanakan semua perintah yang telah diajarkan oleh Allah melalui firman-Nya kepada kita hari ini. Sebab kita tidak dapat menolak ataupun menarik diri bahwa realitinya kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang sedang memberontak terhadap Allah. Hiduplah bijaksana dalam kesempatan yang Allah bagi sekarang. Kita juga jangan lupa bahwa hari-hari yang jahat ini, maksudnya di Efesus 2 kita sudah belajar, sebab iblis adalah penguasa angkasa raya.
Dan dia sedang menuntun orang-orang yang memberontak, yang melawan Allah untuk membenci dan menolak kehendak Allah terus-menerus. Dia menjadi penggocoh kepada manusia agar tidak mentaati Allah terus-menerus di dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya kita harus selalu ingat akan hal ini. Agar kita terus berjalan dalam iman, pelajarilah firman Allah dalam hidup kita. Tekankanlah kebenaran ini kepada persekutuan kita, kepada keluarga kita, kepada gereja, dan kepada semua anggota keluarga Kristus. Seperti mana sekarang saya tekankan kepada kalian. Dan di bagian yang terakhir di ayat 18 sampai 21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Di bagian ini, anak-anak Allah perlu berjalan dalam roh. Apa artinya? Mari kita lihat. Di ayat 18 ini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Kalau seorang menjadi mabuk, maka ia akan melakukan hal-hal yang bodoh, jahat, dan kadang-kadang sembrono. Sembrono inilah tak berguna, tak menentu, tak ada arah tuju. Artinya pokoknya ini hal-hal yang tidak wajar, yang tak ada hasil. Anak-anak Allah seharusnya tidak boleh mengizinkan iblis menggunakan kesempatan dalam kehidupan mereka. Ya, itu sebabnya hindarilah alkohol. Ya, walaupun kita tahu ya, ada orang berkata bahwa ada orang boleh mengambil minuman keras. Tapi masalahnya kalau kita ambil minuman keras, hanya beberapa kemungkinan boleh terjadi. Kalau kita tidak mabuk sekalipun, mungkin kemungkinan besar kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan dua-duanya adalah tidak baik. Baik menjadi mabuk ataupun menjadi batu sandungan. Jadi hal yang paling bijaksana dan paling terbaik adalah jauhilah minuman keras. Sebab kalau orang menjadi minuman keras, dia menjadi ketagih, itu menjadi suatu hal yang tidak baik dalam kehidupan dia. Sebab Tuhan memerintahkan kita untuk tetap berada di bawah tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau orang sudah menjadi mabuk, bagaimana Roh Kudus dapat menuntun hidup dia lagi? Malah dia melakukan hal-hal yang bodoh dan memalukan. Wah, ini sedih. Nah, itu dia. Di ayat 19 sampai 21, saat kita dikenalikan Roh Kudus, kita akan melakukan 4 hal ini, yaitu di saat Roh Kudus mengenali kita, kita akan saling mengajar, mendorong dan menghibur dari mazmur dan dari lagu-lagu rohani yang boleh kita buat, cipta sendiri. Ya. Ada orang yang mempunyai bakat untuk mengarang lagu-lagu. Itu sungguh baik sekali. Namun untuk saat ini yang pertama kita lihat, kalau kita memang dikendalikan oleh Kudus Tuhan, kita akan selalu ingat untuk mengajar kepada orang lain tentang kebenaran firman Allah yang kita sudah pelajari tadi, yaitu kebenaran yang memberi hikmat. Kita minat untuk mengajarkannya pada orang lain. Jangan sampai hilang minat, saudari. Kita harus minat untuk mengajar firman Allah kepada anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, kepada siapa saja. Kita harus ingat untuk minat mengajarkannya, bahkan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Sesekali kita selitkan juga kebenaran ini. Mendorong dan menghibur dari mazmur. Yang kedua, Roh Kudus Tuhan akan menuntun orang supaya kehidupannya penuh dengan kegembiraan, yaitu dia menyanyi pujian baginya, bagi Tuhan tidak kira tempat dan masa. Bukan hanya pada masa berkumpul, kelompok sel, pada masa kebaktian Ahad saja. Waktu lain tak ada langsung menyanyi lagu pujian. Wah,
Apa yang tak kena bagi orang itu? Wah, saya pun tak tahu. Tapi seharusnya ya, di saat Roh Kudus menuntun kita, kita akan selalu menyanyikan pujian bagi Tuhan, tidak kira waktu, tidak kira masa. Yang keempat, kita akan berterima kasih kepada Tuhan apapun keadaan yang kita alami. Ini dia ayat 20. Ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Baik itu keadaan yang buruk, baik itu keadaan yang baik itu dalam keadaan sedih, baik itu dalam keadaan gembira, baik itu dalam keadaan sehat, baik itu dalam keadaan sakit. Ucap syukurlah sentiasa. Ini adalah manusia baru kita. Kalau dulu apa keadaan pun kita tak pernah pandai untuk bersyukur kepada Tuhan ya. Betul bukan? Tapi sekarang manusia baru kita adalah mengajar kita, wah, apapun kita selalu bersyukur karena kita sudah sadar, wah, Tuhan sanggup memberikan yang terbaik bagi saya. Saya tahu kedaulatan Dia. Dia ada yang terbaik untuk saya. Wah, ini keyakinan luar biasa. Dan ayat sekali di ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Ayat ini berkata, kita akan di saat Roh Kudus mengenalikan kita, kita akan merendahkan diri seorang kepada yang lain, sama seperti kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mendengar dan belajar dari sesama orang percaya karena mengingat bahwa Tuhanlah yang mengajar kepada kita. Jadi saudari, kalau kita ingat lagi di Roma bab 6, 11-12, kalau kita mentaati firman Allah, maka kita akan berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus hanya akan menuntun kita untuk melakukan apapun yang tertulis di dalam firman Allah. Oleh itu, di bagian ini, kita ingatlah bahwa kita sudah belajar tanggung jawab orang percaya untuk mengenakan manusia baru yang dijadikan Allah dalam Kristus, yaitu anak-anak Allah yang harus berjalan di dalam kasih. Seterusnya anak-anak Allah perlu berjalan di dalam terang. Dan yang akhir dan seterusnya anak-anak Allah harus berjalan di dalam hikmat. Dan akhir sekali tadi yang baru kita lihat ini, anak-anak Allah perlu berjalan di dalam roh. Jadi saudari, ini adalah bagian kedua tentang tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya dan sebagai anak-anak Allah. Kami berharap kiranya pelajaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya pikir kita sampai di sini dulu. Semoga Tuhan memberkati kita terus-menerus.